Memang enak dicueki. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Kita kuliah itu, saya kuliah, nah bayar kuliahnya dari mana? Dari nyanyi gitu kan. Kalau aku sih, karena aku merasakan bahwa di sini niat, terus abis itu memang itu keinginan aku. Alhamdulillah sih nggak merasa berat gitu. Itu ada motivasi, ada keinginan itu pada saat aku ada acara di Perpustakaan Nasional. Abis itu searching, wah kayaknya aku mau kuliah lagi. Oh ini kampus ini masih buka pendaftaran, aku langsung kuliah lagi. Itu yang saya bilang bahwa kalau ilmu itu tidak mengenal batasan waktu. Sepanjang kita sehat, sepanjang kita masih bisa berdiri, itu tidak akan mengenal batasan waktu. Gitu loh. Kalau di dunia yang entertain itu semua ada regenerasi, ada masanya gitu. Bagi waktunya gimana? Seorang dosen, seorang produser masih nyanyi, masih manggung juga Mbak? Masih. Bagi waktu. Oke. Jadi seorang penyanyi itu ada sertifikat kompetensinya, ada. Oh ada. Ada. Jadi tahu loh ternyata. Ada ya. Ada beberapa negara yang kalau kita mau perform ke situ, ditanya, do you have certification gitu. Meskipun kita di Indonesia very very famous gitu. Tapi lu kalau masuk ke negara gue, harus mana sertifikatnya yang menandakan bahwa lu layak ditonton di negara gue. Karena penonton nanti yang nonton lu akan bayar mahal. Mana buktinya? Ada itu. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Hai Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya, Mas Rere, masih di podcast Fix Mantap. Nah, hari ini saya bertemu idola saya waktu saya masih kecil. Waktu saya kecil, saya tuh suka banget penyanyi ini, apalagi zaman-zaman dulu tuh ada disco dangdut ya. Nah, tiba-tiba muncul seorang penyanyi. Dulu ada yang namanya Nini Carlina, Gantengnya Pacarku. Terus ada siapa? Nah ada penyanyi, ini siapa kok cantik banget, nyanyi disco dangdut juga. Nah saat ini ada di sini, kita kenalan dulu. Siapakah beliau? Apakah beliau masih nyanyi? Packagingnya sekarang seperti apa? Langsung saja, ini dia bintang tamu saya. Siapakah kamu? Halo, saya Mila Rosa. Gak kuku. Mbak Mila Rosa, apa kabar Mbak Mil? Alhamdulillah sehat ya. Oke, nah Mila Rosa, bener ya saya bilang tadi, Mbak Mila awal muncul itu di lagu-lagu disco dangdut, benar ya? Dangdut, betul. Itu apa sih lagunya, judulnya waktu itu? Yang pertama kali itu single ya. Single. Judulnya Memang Enak Dicuekin. Memang Enak Dicuekin. Kita remind dulu dong, seperti apa sih lagunya? Kalau pacar memang cemburunya, kalau pacar memang tak sukanya, memang enak dicuekin. Ingat ya, ingat. Itu single pertama ya? Single pertama itu umur berapa Mbak? Itu waktu itu muda banget. Wait. Itu aku kayaknya waktu itu masih mau sebentar. Masih kuliah? Semester 1 ya, baru 1, masuk, ya. Jadi baru lulus SMA. Terus habis itu lagu berikutnya. Sebentar. Itu kan pasti di MSC ya. Pas di Atlantic Record itu aku yang Pacarku Emo itu. Yang gimana tuh? Ini kayaknya gue disuruh nyanyi. Pengen denger kan, udah lama nih, nostalgia. Ya saya ingat yang pacaran memang asik. Itu ya. Itu single kedua. Ya. Tapi yang mengangkat nama Mbak Mila sebetulnya yang pertama itu. Sebenarnya gini ya. Jadi di Memang Enak Dicuekin itu juga disco dangdut ya. Disco dangdut itu mengajak aku di Atlantic Record. Terus abis itu Atlantic Record tuh terus bikin lagu sampai dalam sebulan tuh aku bisa syuting ibarat kata 2 kali 3 kali dengan lagu yang baru gitu. Wow. Jadi kalau dulu kan zamannya gini ya. Dulu zamannya tuh masih pakai kaset. Terus abis itu zamannya juga tuh kalau saya itu lagu jalan, kita bisa syuting 2 klip 3 klip dengan lagu yang sama. Begitu untuk tayangan acara-acara yang berbeda di TV. Karena dulu bukan video klip konsepnya ya. Lebih ke
acara TV ya. Betul. Oh, oke. Oh, begitu. Wah, Nah, luar biasa. Betul. Pada saat itu tuh lagi musimnya gini loh. Suaranya suara kita, Oke. tapi yang tampil penari-penari atau yang berbeda. Ah. Nah, gitu. Dulu Sempet ya? waktu itu saya dengar seperti itu gitu. Nah, terus pas saya rekaman ternyata produser datang. Mm-mm. Terus produser pas saya udah take dia ngomong gini, "Udah, Mila aja deh yang syuting, gak usah yang lain." gitu. Oh, kenapa? Alasannya apa? Gak tahu dulu model-modelnya mungkin dianggap kalau untuk syuting tuh kayaknya ibarat kata lebih baik orang lain dan something lah gitu. Iya, memang dulu gitu kan, Bener-bener gitu kan. penari-penarinya pada lip sync gitu, gitu. lip sync, Terus karena gitu mungkin kan. lebih menarik, ramai gitu Mungkin, kali ya. heeh. Dan ternyata begitu produsernya lihat, Mbak Mila ini cantik, nilai jualnya lebih tinggi gitu ya. Mungkin kayak gitu kali. Makanya ditampilkan. Dia pikir kayak jelek penyanyinya. kali orang nih, jelek kali. Enggak dong, cantik banget dong. Nah, Mbak, awal mula kita ngobrol dulu ya, sebelum ngobrolin tentang kegiatannya yang Udah lah. sekarang, kita remind dulu ke masa-masa di mana Mbak Mila awal berkarir di dunia musik. Kenapa sih dangdut gitu? Emang basicnya dari dangdut. Awal tahun berapa sih? Awalnya itu sebenarnya aku pas SMA tuh awalnya nggak dangdut ya. Dulu kan lagi musimnya pop rock ya, Oke. pop rock gitu kan. Jadi Mbak Mila juga pop rock juga? Pernah ya, jadi Slow rock gitu ya? slow rock kerja sama Mas Eki Soekarno. Oh, Ada tuh 10 lagu satu album lah. oke. Jadi itu yang produce itu namanya Daeng Jamal Purba, orang Batak. Jadi aku di situ nyanyi dan melengking-melengking itu, wah gitu-gitu. Zaman itu kan memang slow rock booming. kan. Oh. Terus habis itu berganti era di disco dangdut kan. Jadi sebetulnya basicnya penyanyi rock, slow rock, sebenarnya all round sih. all round. Ya. Tapi pernah mempunyai kalau kemarin saya Rock. ngobrol sama Erisan, memang saya ini rocker, saya juara rock, tapi ternyata rezeki saya di dangdut gitu. Tapi kalau Mbak Mila beda. Beda, justru aku rezekinya di dangdut sih. Memang Rezekinya di dangdut. Tapi awalnya tuh pokoknya penyanyi all round gitu. All round, tapi terus membawakan untuk yang slow pertama rock. kali tuh lagi tuh slow rock, zamannya lagi itu ya. Nika Ardila. Ya, zaman-zaman Zaman seperti itu. itu. Boleh denger dong, kan kita nggak tahu Gua nih lupa kalau nih ternyata kayaknya. Mbak Mila Rosa ini Astagfirullahaladzim. pernah menyanyi Wait. slow rock, pengen denger aja. Itu ya Mami, itu lupa banget. ya, kapan lagi kita sudah di Itu long sini time loh. ago itu tuh. Itu lupa banget ya. Itu berarti tahun 90-an ya, Mbak ya? Iya, pas masih SMA gitu lah ya. Coba dong. Ih, lupa. Ya udah kalau lupa, ini lagunya Nika Ardila deh, Seberkas Sinar. Itu Coba nih, pengen denger aja atau yang inget aja. ya, wait. Itu jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Ada dangdutnya nggak sih? Ada dangdutnya juga, tapi bagus banget. Maaf kan? Ternyata memang bagus. Nika Ardila juga oke lah. Berasa ada dangdut ya tadi ya. Nah, siapa sebetulnya yang pertama mengajak Mbak Mila untuk berprofesi sebagai iya, penyanyi? Itu harus aku ceritakan itu. Mm-mm. Jadi yang mengajak aku nyanyi itu adalah Mas Fuad ya, sekarang udah almarhum. Sampai dia datang ke rumah. DJ Fuad? No. Oh bukan. Orang dangdut Oke. gitu. Jadi sampai dia datang ke rumah, terus abis itu memperkenalkan aku sama produser aku pertama kali. Untuk yang dangdut ya, itu namanya almarhum Mas Yogi, atau kita kalau dulu kalau nama Chinese itu Cunggi ya, udah Oke. almarhum. Nah dia mengajak aku tuh ke MSC Record gitu loh. Nah di situ mulai aku eksis di dangdut. Seperti itu. Emang Enggak, sebenarnya gini. Ada sebelum Mas Fuad itu almarhum Timur Priyono. Timur Priyono lumayan terkenal kan? Iya, jadi Yang nyanyi suka-suka itu. Iya, jadi dia itu ngajak aku nyanyi. Jadi ibarat kata dia melihat aku lagi nyanyi di 17-an. Nah, terus datang pengen ngajak aku yuk nyanyi. Nah, membawakan lagunya dia gitu sih. Kalau dia syuting aku diajak ajak seperti itulah. Pokoknya bagus. Ini ceritanya tuh waduh banyak banget, ada grup pop rock Kaligata lah gitu. Saya tahu ada dulu pernah dengar. Oh iya grup Kaligata Kaligata. Iya. gitu. Itu. Nah, berarti memang dari kebetulan atau Mbak Mila emang sebelumnya sudah menyanyi kemana-mana gitu? Iya, dari kelas 4 SD itu udah dari panggung ke panggung begitu. Oh oke. Udah. Baru ke profesional setelah ketemu mereka. Iya, setelah ketemu almarhum Mas Timur, terus sama almarhum Mas Fuad gitu. Nah
Nah, diajak gitu, dari situlah mereka membuka saya untuk berkenalan dengan produser-produser gitu. Nah, jadi benar-benar menekuni dunia nyanyi secara profesional itu sejak bertemu dengan mereka itu? Iya. Atau sebelumnya memang sudah profesional? Kalau rekamannya ya dengan mereka. Oh gitu. Iya. Nah, latar belakang keluarga Mbak Mila sendiri memang keluarga musik? Iya. Kalau untuk nyanyi enggak ya, cuman kayaknya mamah itu dia cuman seni tari. Dia suka tari, cuman menurut mama dulu suka dilarang-larang sama nenek gitu kan ya. Kayak dilarang-larang jadi tidak berkembang. Nah, mungkin mama pas dapat aku terus ngelihat, oh aku suka yang namanya kalau acara ulang tahun, siapa yang ulang tahun, siapa yang heboh tuh saya lah yang heboh. Yang ulang tahun siapa yang heboh saya. Oh. Memang jiwa panggungnya sudah dominan ya. Jadi sama mama disalurkan. Ngelihat saya itu ada bakat seni, ada nyanyi, sama mama disalurkan. Oh, seperti itu. Didukung, selalu diantar kemana-mana. Oh, yang akhirnya menjadi profesi Mbak Mila sampai betul. sekarang. Sampai kemarin syuting ada nyokap gue kan. Oh iya, waktu syuting ditungguin. Itulah. Oh, sampai sekarang nggak bisa lepas ya? Sampai sekarang guys. Supportnya luar biasa ya. Okay. Nah, Mbak Mila ini adalah salah satu penyanyi yang boleh dibilang waktu itu gengnya para penyanyi dangdut yang mengangkat gengsi dangdut katanya. Jadi kalau zaman dulu dangdut itu kesannya primitif, kampungan. Kemudian sejak munculnya generasi Mila Rosa, Eri Susan, itu dangdut gengsinya naik. Pertama dari packaging penyanyinya, kedua dari tingkat pendidikannya para penyanyi-penyanyi itu. Nah, bagaimana sih sejarahnya sampai Mbak Mila itu, kan biasanya dulu tuh kalau orang yang berpendidikan tuh malu gitu bawain dangdut, bener kan? Sampai akhirnya Mbak Mila menyanyi dangdut dan membawakan konsep dangdut itu lebih elegan dari sebelumnya. Apa yang terfikirkan waktu itu sebetulnya Mbak Mila? Oke, yang terpikirkan ya. Jadi gini, sebelum berpikiran masalah itu, aku mau cerita pengalaman terlebih dahulu. Dulu aku kuliah di kampus, gak apa-apa aku sebutin ya. Aku adalah alumni dari Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, kampus negeri Pondok Lambu. Dan rumah aku pada saat itu di Depok. Aku kuliah masih naik angkot. Masih naik angkot gitu kan. Ternyata di mobil itu memutar lagu Pacaran Dengan Dia. Asoy itu ya. Jadi aku langsung laguku langsung aku menunduk. Jadi lagumu populer tuh kamu masih kuliah ya Mbak ya? Masih naik angkot ya? Masih. Belum punya mobil? Belum. Hasil nyanyi emang nggak bisa beli mobil? Ya kan kita baru merilis ya. Jadi ibarat kata kita dapat show, kita langsung beli baju, beli kostum kayak gitu kan. Karena itu kan ibarat kata investasi kan. Investasi ya, Jadi, nah seiring dengan berjalan waktu, dari situ saya melihat dari senior gitu kan. Pada saat itu tuh mempunyai nama besar gitu kan. Dan jadi saya langsung berpikir bahwa semua masa tuh pasti setiap orang tuh ada masanya. Akan melewati fase betul. Apalagi kayak pekerjaan seni, bidang seni gitu kan ya. Itu akan regenerasinya itu sangat cepat sekali. Seperti kayak teknologi. Nah, terkait hal tersebut, saya berpikir apa yang bisa saya andalkan selain bakat saya gitu. Oh, saya langsung, karena saya emang orangnya kepo, suka pengen tahu, jadi pengen belajar, akhirnya teruslah kuliah gitu loh. Jadi saya berpikir kalau kita mempunyai kemampuan dalam berpikir, ibarat kata ilmu yang kita bisa distribut kepada orang-orang, itu sepertinya sepanjang kita masih kuat, belum yang ibarat kata tidak terbatas dengan umur, kayaknya ilmu gitu saya berpikir. Jadi perasaan Mbak Mila gimana waktu itu pas naik angkot terus denger lagunya? Ya malu langsung. Semoga dia tidak kenal saya. Semoga dia tidak kenal saya. Ada yang nggak waktu itu? Belum ada. Lagunya yang populer. Iya. Cuman kalau di kampus sudah yang, wih penyanyi dangdut. Wah, udah mulai ini ya populer di kampus dulu, ya. Ya itu seperti dibilang dulu kan dangdut dianggap seperti yang yang kelas bawah gitu, seperti itu. Nah, Mbak, dunia pendidikan itu kan boleh dibilang berbanding terbalik dengan dunia entertainment gitu.
Di satu sisi Mbak Mila berprofesi sebagai penyanyi dan lagi naik daun. Amin. Di satu sisi Mbak Mila kuliah gitu kan. Bagi waktunya gimana itu kan susah sekali loh. Apalagi nih kalau lihat uang di dunia entertainment, wah gitu kan. Betul. Jadi kayaknya kalau udah ngelihat uang gede tuh kayaknya males deh gue kuliah, atau tahan dulu deh kuliahnya, gue kejar duit banyak-banyak deh. Nah dulu sempat ngalamin hal kayak gitu nggak? Yang show-nya kenceng banget, kuliah terbengkelai? Iya pasti gitu. Jadi sampai aku tuh di rumah bisa dihitung cuman seminggu tuh bisa sehari atau 2 hari habis. Jadi ini kamar aku, terus di sini kamar kakak aku, kita sekamar cuman nggak pernah bisa ketemu gitu kan. Sampai seperti kayak gitu, sampai ada pikiran, bosen gitu, bosen nyanyi di sini kan bulan kemarin udah kok kesini diundang lagi kayak begitu ya. Tapi ya itu kalau menurut saya memang masanya, jadi kita maksimalkan gitu. Kuliahnya gimana? Kuliah, nah ini yang menarik. Jadi kalau rekaman itu baru pulang sampai jam 5 subuh. Rekaman itu sampai subuh. Sampai jam 5 subuh. Udah kayak ronda aja ya Mbak? Bener banget. Terus tidur sebentar, ada kuliah jam 8. Nah langsung bangun kan, jam 6:30 udah bangun, jam 7 berangkat ke kampus. Sampai jam 11, abis itu baru sampai rumah tuh istirahat, baru abis makan siang, sholat, istirahat, terus sore, terus masuk belajar. Nah emang justru gini, poinnya adalah manajemen waktu sebenarnya. Kita tuh nggak bisa yang namanya hangout sama temen, nongkrong gitu kan, jalan-jalan, nggak bisa. Kita udah, jadi gini, bangun itu abisnya harus begini, abis selesai ini begitu, abis begitu begini, kayak gitu. Jadwalnya udah pasti. Udah pasti kesini. Jadi manajemen waktu ya itu memang harus diambil sih, diambil. Jadi kalau aku rasa di situ memang ya niat gitu ya. Berat niat gak sih? Iya ya, kalau aku sih, karena aku merasakan bahwa di sini niat, terus abis itu memang itu keinginan aku. Alhamdulillah sih nggak merasa berat gitu. Tapi kan Mbak, zaman muda itu kan zaman have fun dengan iya, teman, apalagi itu zaman ada. kuliah. Jadinya itu nggak ada. Yuk nonton bareng, yuk nge-mall bareng. Nggak ada itu. Nggak merasa kehilangan masa. Era itu nggak ada. Fase itu nggak merasa skip jadinya. Itu ya, ada beberapa kali sih pernah kayak gitu, cuman kayaknya memang apa ya, mungkin aku nggak suka yang model-model kayak gitu kayaknya ya, yang duduk gitu, nggak suka gitu loh. Jadi kalau aku bilang udah takdir kali ya. Udah takdirnya takdir, seperti itu. gitu. Memang harus dijalani dan Mbak Mila tetap enjoy Enjoy ngejalaninya. aja. Tapi memang jadi waktu bermain kurang, istirahat apa lagi gitu kan. Ya itu Nah biasanya kalau kurang istirahat kan otak juga nggak maksimal tuh. Sementara harus kuliah. Ngeblank nggak? Suka ngantuk nggak? Ya pastilah itu. Udah sering gitu. Nah gitu, memang seperti itu. Cuman dilematis gitu loh, gini loh. Saya kuliah, uang saya bayar kuliah itu, waktu itu kampus negeri tetap harus kita bayar. Kita kuliah itu, saya kuliah, nah bayar kuliahnya dari mana? Dari nyanyi gitu kan. Jadi simbiosis mutualisme nggak bisa dilepas gitu. Nah sementara karena kita bayar kuliah sendiri, wah kita harus lulus nih mata kuliah ini, kalau enggak nanti gue bayar lagi semester depan. Gue kerja cuma ada bayar ada remet lagi, capek. Jadi motivasi itu kayak bekerja keras lah jadinya. Berputar terus. Kalau kita ngulang nanti ngeluarin duit lagi, sementara kita bayar kuliah dari nyanyi gitu. Oke. Sebegitu padatnya dan sebegitu beratnya membagi waktu. Hasil kuliah di S1-nya nilainya berapa kalau boleh tahu? Wah, nilainya ya. Kalau masuk deretan angka atas atau tidak? Saya ingat tuh. IPK saya itu 3,75 deh. Hampir cum laude ya. Itu ya, yang bagus kan harusnya 4 gitu. Iya berarti hampir dong ya. Ini gara-gara sibuk jadinya nggak cum laude ya. Itu masuk cum laude ya? Sudah cum laude ya? Kalau S1 itu cum laude harus 4 kan? Harus AA semua. Itu kan 3, yang S3 yang ya. S3 baru. Baru. Sampai S3 ya Mbak? Ya. Loh, dari S1
Ya. S1 karir tetap jalan, Tetap lagi jalan. kencang-kencangnya. Ya. S2 lanjut, Lanjut. karir masih jalan. Karir masih dan itu Tapi kan aku lebih atur. ringan ya kalau Iya, S2 ya waktunya iya. masih bisa dibagi. Betul. Sampai S3. Sampai S3. Kenapa? Apa yang membuat dirimu begitu gigih menyelesaikan S3 berarti doktor kan gelarnya ya? S3 apa sih? Dokter. Tapi kalau Ikke Nurjana ditanya nggak doktor, S3 Apa? Sun Seng Sue. Itu yang asik tuh. Itu asik. Ini Itu gelar yang dokter asik ya tuh. enggak? Itu yang asik tuh, bener. Boleh diceritakan dong apa yang membuatmu begitu bersemangat menjalani sementara kamu bilang bahwa perjalanan itu sangat berat loh. Iya. Jadi dari S1 langsung ke S2 ya, S1 langsung ke S2. Terus abis itu tidak langsung ke S3 sebenarnya. Dari durasi waktu S2 itu aku di situ banyak berkecimpung bersama dengan pemerintah gitu kan, termasuk mengurusi lembaga-lembaga gitu kan. Di situ sering aku meeting sama mereka, ada something gitu loh. Aku merasa gini, wah ini pembahasan meetingnya banyak hal yang perlu aku ketahui gitu kan. Gimana caranya? Oh berarti aku harus kuliah lagi. Kuliah lagi lah itu. Itu ada motivasi, ada keinginan itu pada saat aku ada acara di Perpustakaan Nasional. Abis itu searching. Wah kayaknya aku mau kuliah lagi. Oh ini kampus ini masih buka pendaftaran, aku langsung kuliah lagi gitu. Untuk S3. Pernah nggak merasa burnout gitu? Burnout bener ya. Kan otaknya jadi kebagi-bagi nih. Gue harus nyanyi, gue harus kuliah tuh. Pernah nggak? Nah gini, kalau supaya nggak seperti itu, pertama kita harus berpikir bahwa ya udah ini kita jalanin aja, prosesnya kita nikmati aja. Sama sebenarnya orang banyak yang bisa maintain pikiran seperti itu. Tapi kadang-kadang sering dengan berjalannya waktu nyerah juga. Nah, aku ada pemikiran yang bisa aku tangkap di situ yang bikin aku tuh survive gitu kan, dan bisa bertahan gitu kan. Bahwa itu ya aku bilang mungkin udah takdir Allah aku seperti ini gitu. Akhirnya bisa melewati fase-fase gitu itu. loh. Jadi aku nikmatin aja prosesnya, aku jalanin gitu kan. Pada saat S2 juga itu sudah berkeluarga, ada baby gitu kan. S2 sudah menikah ya? Iya. Menikah tahun berapa sih Mbak? 2000. 2000. Oke, jadi Terus, karirnya masih jalan, betul. menikah. Iya. Dengan siapa waktu itu? Eko Patrio bukan? Astagfirullah. Enggak, waktu itu sempet gosip beredar dia deket sama Eko Wait. Patrio. Iya, sebentar. Bener kan? Kok aku ngucap astagfirullah ya? Enggak, ya bukan. Maaf lahir batin. Enggak, sebetulnya memang dulu sempet kan, Dekat. tapi enggak jadi dikawinin. Astagfirullah. Gimana ceritanya? Ketemu jodohnya. Enggak jadi dinikahin gitu ya. Enggak, gimana sih ceritanya? Dulu sempet kan waktu itu Eko Patrio juga lagi boom banget. Terus Mbak Mila juga lagi boom banget. Sempet panas kan gosipnya waktu itu. Itu beneran atau settingan? Sempet deket lah. Sempet deket. Ya. Berteman tapi Teman. Oh, bukan pacaran. Untuk kesejahteraan bersama kita berteman. Oh, berteman. Oke, tapi menikahnya sama pacarnya yang beneran. Sampai punya anak dan melanjutkan pendidikan S2. Iya. Akhirnya sampai S3 gimana? Ya itu yang karena sering meeting bersama pemerintah, jadi saya merasa bahwa wah kayaknya banyak hal-hal yang dibahas tuh saya nggak paham gitu. Wah ini saya harus kuliah, ini saya harus belajar lagi. Ya udah kuliah lagi seperti sampai itu. S3. Ya pada saat kuliah itu saya udah punya anak 3 sampai mama sama papa kalau mama support, kalau papa gini, kamu ngapain ya kuliah lagi katanya gitu kan. Anak lu udah 3. Iya gitu. Terus saya bilang gini, aku mau jadi dosen Pak. Kalau mau jadi dosen, aku kan bisa ngajar anak-anakku gitu kan. Terus, oh gitu ya. Ya udah katanya. Nah, itulah yang ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi ya kita nikmati aja. Dan memang banyak dampak positifnya sih, banyak sekali. Kenapa sih Mbak, kan kamu seorang artis penyanyi, kok pengen jadi dosen? Kan beda banget dunia. Nah itu yang saya bilang, bahwa ilmu itu, kalau ilmu itu tidak mengenal batasan waktu. Sepanjang kita sehat, sepanjang kita masih bisa berdiri, itu tidak akan mengenal batasan waktu gitu loh. Kalau di dunia yang entertain itu semua ada regenerasi, ada masanya gitu kan. Nggak mungkin kita di situ terus, pasti ada Mila Rosa 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oh gitu. Seperti jadi itu. ada masa di mana memang kamu harus
turun dari dunia entertain artinya mencari untuk fokus iya, ke yang lain dan betul, karena aku orangnya nggak suka yang begini. Oke. Aku meskipun ibarat kata tergantung, mohon maaf, tergantung sama orang lain atau sama suami tidak. Karena aku berpikir lagi, walau alam umur kita tidak tahu. Seandainya suami pergi duluan, aku nggak punya apa-apa, hanya punya bisa nyanyi skill. uat gitu. Sementara kita punya anak gitu kan, kita punya orang tua yang harus kita support juga. Apakah kita harus gimana gitu kan? Ya kalau kita punya ilmu, punya ya ibarat mendistribut ilmu itu nggak akan ada pensiunnya. Akan oleh Ya, waktu. betul. Oh seperti itu. Nah, total berkarya Mbak Mila dari awal tadi yang bilang tahun berapa? 80-an ya? 89. 89 atau menjelang 90 sampai sekarang. Itu totalnya jadi sudah berapa? Banyak banget ya. Berapa tahun itu? Jadi tahun 90 sampai sekarang 2000 berarti sekarang udah 2025 ya. 30 tahun. Ya gitu. Hampir ya. Dari nyanyi itu aku bisa kuliah, dari nyanyi itu aku bisa dapat rumah, dapat mobil, dan alhamdulillah hidup yang nyaman, terus bisa juga mensupport dan mendukung orang tua gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jadi semua berawal dari nyanyi. Jadi ya bisa seperti ini deh dari nyanyi. Dari nyanyi. Nah, sekian berkarir, sekian lama berkarir dan tahun lalu saya terlibat dalam pembuatan video klip Mbak Mila ya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali hari ini. Dan Mbak Mila baru saja bilang saya juga baru keluar single lagi. Bagaimana cara mempertahankan eksistensinya itu? Kan panjang tuh. Betul. Biasanya Mbak Mila sendiri bilang bahwa dunia musik itu ada masanya. Tapi sampai sekarang masih produktif. Apa yang bisa di-share ke betul. pemirsa Fix Mantap? Yang jelas gini. Kalau dulu saya nyanyi di hire oleh produser, saya dapat uang dari produser gitu. Kalau zaman sekarang saya mengharapkan seperti itu tidak mungkin karena ada Mila Rosa yang looks younger gitu kan yang segar gitu. Tapi aku masih segar juga. Ya. Gak terima banget ya, gak terima banget ya kalau kemarin masih segar. Enggak, masih cantik banget. Jadi nggak mungkin kita berharap untuk bisa terus nyanyi mengharap dari produser. Jadi aku produce sendiri. Oh, jadi seorang produser juga sekarang. Produce sendiri, dan aku juga ada juga memproduksi Adat Hawi juga. Adat Hawi. Oh, produsernya dirimu. Oh, oke, aku sering manggung sama beliau kalau bulan puasa. Iya, bulan puasa gitu, dia gitu. Jadi ya semua menjadi berputar gitu ya. Jadi ya kita produksi sendiri, kita karya sendiri. Nah, kalau saya berpikir sekarang ini, yang penting kita berkarya, membuat sesuatu karya. Selebihnya serahkan sama Allah. Gitu aja. Oh gitu. Yang penting kita strategi marketing seperti apa, membuat klip yang bagus, melibatkan siapa gitu kan. Itu aja kita pikir. Bagi waktunya gimana? Seorang dosen, seorang produser masih nyanyi, masih manggung juga Mbak? Masih. Bagi waktu. Bagi waktunya ya jadi skala prioritas. Ibu rumah tangga juga. Ya, jadi dari ya skala prioritas. Oh, jadi kayak Kang Caca tadi, mana yang duitnya paling gede samperin? Enggak juga sih. Tapi yang penting gini, ada permintaan kesini, aku langsung atur waktu. Oh begini, kayaknya bisa nih, bisa begini sepanjang aku nggak sakit gitu. Paling kalau kita sering sakit kan batuk ya, bete banget. Oh kayaknya bisa nih, abis ini kesini, abis ini ya seperti yang gue film. Soalnya abisnya dari sini ke sini gitu. Gitu. Jadi ya skala prioritas. Yang penting pokoknya dia minta tanggal sekian, bisa nggak ya aku atur, aku jalan. Selama masih bisa di jalan. Iya gitu aja. Nah, Mbak Mila lulus S3 tahun 2023 berarti 2 tahun yang lalu. Dan sekarang aktif menjadi dosen. Di mana Mbak? Ada di salah satu kampus swasta di Jakarta. Di daerah Ciledug, Ciputat udah macet ya. Sama saya juga ngajar di kampus di Medan. Nah itu sistemnya saya online ya, swasta. Mata kuliah apa Mbak? Oh, yang sesuai dengan mata kuliah saya yaitu marketing, akuntansi, ekonomi ya, dan juga ada PR. Kebetulan saya pernah juga kuliah PR. Oh, pernah kuliah PR juga. Public relation. Pantesan bagus ya public speakingnya ya. Masa sih? Menyampaikannya. Sepatu Anda nomor berapa?
Sering-sering dipuji ya. Nanti semua dapat. Saya cuma ngelis doang loh. Nah, Mbak penasaran banget nih. Kan waktu itu sudah jadi penyanyi, kemudian awal-awal kuliah, teman-teman begitu jadi penyanyi, ngeh gak sih teman-teman bahwa kamu kan tadi bilangnya setelah meledak baru. Nah, kalau awal-awal udah pada ngeh belum sih teman-teman Mbak Bila itu? Iya ngeh. Oh, udah ngeh Udah ya. ngeh. Yang diledek-ledekin itu. Iya gitu, biar Oh, aja. Tapi kan sementara kan minta gua traktirin terus loh. biarpun ngebully tetap Namanya minta juga ditraktir. zaman kuliah duit paceklik kan. Sementara kita ada duit, mau apa lo? Jadi walaupun ngebully tetap minta ditraktir. Ya? Iya biasa. Sementara duitnya udah banyak waktu itu ya. Tugas jangan lupa absen ya gitu. Ya strategi kita. Nah, kalau sekarang nih kan Mbak Mila ngajar, mahasiswanya ngeh nggak sih kalau ternyata dosennya nih seorang legend di dunia dangdut? Yang kebetulan aku ngajar di yang kampus yang di Jakarta itu, ternyata adik sepupu aku ada kuliah di situ. Ada kuliah di situ dan aku nggak pernah cerita kalau ngajar di situ, cuma pas ngelewat mundur lagi. Bener nggak ya ini? Bener nggak ya Unimila ini? Ini saudara gue gitu ya? Itu bener nggak ya gitu? Ada kayak gitu tuh. Jadi ya kalau di kampus itu kan, karena aku kan bukan dosen tetap ya, aku nggak bisa dosen tetap. Aku hanya dosen yang tidak tetap. Kalau tetap berarti aku harus di kampus, nggak bisa ngapain. Karena gini, selain daripada itu, saya ngajar di situ, aku juga di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di Kemnaker itu, aku di situ master asesor. Nah, aku juga ada penugasan untuk mengajar siapapun orang yang ingin menjadi asesor. Nah, itu biasanya banyak ngajar di luar kota dan sebagainya. Harus siap untuk terima tugas seperti itu. Ada reaksi ekstrim nggak dari mereka yang pertama kali? Ada pasti. Oh gitu ada ya? Pasti bener. Contohnya seperti apa? Sebenarnya misalkan kalau kita ngajar calon-calon asesor itu kan mereka pasti kita ajar, terus ada tugas, ada dokumen yang harus dia buat. Bu Mila nyanyi dong, nyanyi. Dokumennya jadi dulu, baru saya nyanyi. Oh masih banyak yang kita gitu begitu nggak kalau itu Bu Mila. Betul. Mungkin dari namanya Mila Rosa emang asli namanya ya. Jadi ini Mila Rosa bener nggak ya, begitu dilihat bener. Mungkin ya, kalau awalnya kalau yang saya pernah ngajar yang kayak direktur, profesor gitu untuk jadi calon asesor, itu berarti kan ibarat kata seletingan saya. Ada juga yang guru-guru baru-baru ngajar guru-guru di Tarakan, di Aceh gitu kan. Jadi apa sih dia langsung saya bilang bahwa saya punya LSP musik Indonesia. Dia langsung cari, mungkin dia wajahnya kayaknya nggak asing, dia searching gitu. Yang ada nanti mereka jadi tahu, terus ternyata pas habis itu foto kayak gitu sama lah seperti itu. Terus Bu Mila kenapa ibu saya ngefans? Hah, ibu lu berarti seorang gue dong. Nah, Mbak, tadi kan Mbak Bila bilang karena keseringan saya berkomunikasi, bekerja sama dengan pemerintahan sehingga saya ingin melanjutkan sekolah. Nah, kegiatan apa sih berhubungan apa dengan pemerintahan? Iya. Kebetulan saya pengurus di PAPRI ya, itu organisasi PAPRI itu apa? Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu Penata Musik Republik Indonesia. Saya di situ pengurus di pusatnya. Jadi kan kebetulan PAPRI itu adalah organisasi bidang musik yang pertama kali diakui oleh pemerintah gitu ya. Jadi udah berdiri lama sekali. Saya pengurus di situ. Jadi sekali-kali pemerintah tuh mengundang PAPRI, nanti saya yang datang ke sana. Terus selain itu juga saya pengurus di Lembaga Manajemen Kolektif yang PAPRI juga, dan juga Lembaga Sertifikasi Profesi Musik Indonesia. Sebenarnya muternya sih tetap di musik. Itu kegiatannya apa aja? Itu kalau Lembaga Manajemen Kolektif pasti masalah royalti udah tahu ya. Tapi kalau Lembaga Sertifikasi Profesi Musik Indonesia itu adalah suatu lembaga, di situ dia akan melakukan asesmen atau uji kompetensi untuk musisi-musisi atau pelaku musik untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi itu adalah pengakuan kita atas profesi kita yang diakui oleh negara. Jadi seorang penyanyi itu ada sertifikat kompetensinya, ada. Oh, ada. Ada. Jadi tahu loh ternyata. Ada ya. Ada. Oh, lu bersertifikat. Sombong.
Nah, jadi kalau Govin gini, ada beberapa negara yang kalau kita mau Mengundang, perform ke situ, ditanya, do you have certification gitu. Meskipun kita di Indonesia very very famous gitu. Oke, Tapi lu kalau masuk ke negara gue, harus mana ada sertifikatnya yang menandakan bahwa lu layak ditonton Oh. di negara gue? Karena penonton nanti yang nonton lu akan bayar mahal. Oh, Mana buktinya? ada ya. Itu Syarat ada. seperti itu ada ya untuk Ada. seorang penyanyi. Ada penyanyi, musisi, arranger, komponis, pengajar musik, juri musik, itu ada semua. Nah, prosesnya seperti apa? Syaratnya apa untuk dapat sertifikat itu? Syaratnya adalah mereka, syarat permohonan dasarnya itu adalah mereka yang sudah berpengalaman di bidang itu minimal 1 tahun. Minimal satu Minimal tahun. 1 Jadi tahun. penyanyi-penyanyi baru boleh. Boleh Asal asal sudah dia udah manggung 1 selama tahun. 1 tahun. Ya. Terus kedua, dia adalah pernah mengikuti pelatihan bidang musik dan atau ya. Jadi selain pengalaman, kalau hanya punya pengalaman saja nggak apa-apa. Oke. Dan atau memiliki sertifikat pelatihan bidang musik. Misalkan dia pernah kursus di mana Oh, gitu. atau kuliah bidang musik. Tapi kan banyak bisa. penyanyi dangdut yang lahir dari panggung-panggung Otodidak. daerah. Tapi kan dia berpengalaman, Oke. kan bisa masuk ke dalam kategori itu. Oke, baik. Nah, dengan membuktikan dia pengalaman atau tidak, berarti dia membawa hasil karya, membawa MOU kontrak dengan produser, dengan label, itu sudah bisa mengikuti sertifikat. Ada audisinya nggak sih? Itu nggak ada audisi. Oh, nggak pakai audisi ya? Nggak. Kirain pakai audisi kayak idol gitu. Nggak. Oh, memang sertifikasi itu dibutuhkan untuk apa? Kan kalau penyanyi kan udah jelas, gue datang bisa nyanyi. Ya. Gitu, bisa menghibur, apalagi kalau penyanyi daerah, maksudnya penyanyi yang dari lahir dari daerah gitu ya. Ya. Mereka sudah punya pengalaman manggung puluhan tahun. Kenapa harus ada sertifikasi? Iya, oke. Pertama, kalau kita memiliki sertifikat kompetensi berarti adalah bahwa profesi kita itu diakui oleh negara. Oke. Negara mengakui profesi kita. Terus kedua, ibarat kita akan menuju ke arah situ bahwa income yang kita dapat itu berbeda. Kalau misalnya kita nyanyi perform di suatu acara Oke. atau di tempat bahwa ini si A no certification, si B punya sertifikat, Oke. si C punya sertifikat tapi sertifikat bukan yang diakui oleh negara. Ibarat kata yang bukan berhologram Garuda Oke. gitu. Pasti di antara 3 ini yang kalau secara penghasilan pasti yang besar yang punya sertifikat, Oh. sertifikat kompetensi, ya. Terus kedua, kalau misalkan sistemnya tender gitu kan, atau ibarat kata ya dari 3 ini yang dipilih cuma 1 ya, nah, itu yang punya sertifikat itu yang akan diambil. Oh, I Gitu. see. Kayak gitu. Namun di Indonesia memang belum begitu banyak diterapkan. Oke. Ada beberapa daerah saja seperti kayak di Bali, beberapa tempat hiburan tuh sudah mengharuskan seperti itu, yang boleh masuk gitu kan, yang boleh masuk main di hotel. Di Batam juga seperti itu. Nah, yang kalau udah mulai semi mandatory, nah kalau kita nyanyi di istana atau perform di istana negara Oke. atau kegiatan dengan pemerintah itu ditanya. Oh, harus ada sertifikatnya. Ditanya. Itu tanya itu. Kalau seandainya, jadi dibandingkan nih, pilih ambil yang punya sertifikat. Sampai yang modelnya sound engineering gitu. Itu juga ada sertifikasinya. sertifikat. Kalau mau perform di istana. Ada sertifikat. Itu ditanyakan ya. Nah, Ditanya. oke Mbak, karena sekarang banyak nih penyanyi yang viral, baru belum lama tahu-tahu viral, terus tampil di istana. Itu bagaimana proses sertifikasinya? Yang saya tahu ya, oke. Kita gini aja, kemarin yang 17 Agustus kemarin kan ada gitu. Apa tabal apa Ya, namanya? Tabula bale. Oke. Itu dia sudah bersertifikat kompetensi. Oh, jadi sebelumnya itu mereka sudah bersertifikat. Itu di asesmennya di Nusa Tenggara Barat. Waktu itu saya ke sana. Tahun berapa? Sekitar dia sertifikat masih berlaku. Oh, sekitar setahun yang lalu ya. Oh, itu ada masa 3 berlakunya. tahunan. Ada, hanya berapa lama, Mbak? 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu harus Perpanjang. Oh, biayanya berapa untuk bisa sertifikasi? Oke. Berarti ada pelatihannya ya? Udah. Kalau gini, pelatihan berbasis kompetensi namanya. Jadi kita melatih dia, melatihnya dia bukan melatih AI, vocalizing, interval, Mereka udah enggak jelas begitu lah, ya. ya. Tapi pelatihan berbasis kompetensi itu adalah mengajarkan mereka bahwa asesmennya atau uji kompetensinya adalah mengacu kepada standar.
mengacu kepada SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Oke. tahun nomor 204 tahun 2018. Itu bidang musik. Oh, Mengacu kepada itu gitu loh. Jadi itu yang kita ajarkan. Kalau secara bisa nyanyi, bisa main musik, itu nggak kita ajarkan lagi. Oh, udah Itu, jelas lah mereka skillnya udah ada. Udah ada kan. Nah, Karena oke, misalkan nih saya nih pendatang baru di dunia musik. Terus aku pengen punya sertifikasi biar gue bisa nembus ke istana. Saya harus kemana? ke LSP, daftar di LSP, Oke. Lembaga Sertifikasi Profesi. Ada webnya. Ada. Webnya apa, Mbak? Ya, LSP Musik, lspmusik.indonesia. LSP. Dan kebetulan LSP Musik Indonesia di Indonesia baru ada satu. Yang sekarang ini, Mbak. Ya, Mbak Yang Mila saya, Tolak. ya. Oh, oke, luar biasa. Tujuannya apa sih sebetulnya, Mbak? Tujuannya sebenarnya mengacu kepada Undang-Undang Kemenaker nomor 13 tahun 2013 kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi di situ ada pemerintah membuat undang-undang bahwa di sini pemerintah ibarat kata membuat semacam kayak mungkin nanti akan semacam dibuat aturan atau himbauan bahwa memperkerjakanlah orang-orang yang bersertified gitu. Nah, untuk mengakomodir itu berarti kan harus ada lembaga atau harus ada struktur atau infrastruktur yang bisa melakukan asesmen atau uji kompetensi, yaitu LSP namanya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak, daerah-daerah mana aja atau negara mana aja sih yang kalau kita mau show ke sana mempertanyakan sertifikasi itu? Kebanyakan negara-negara ini ya, negara-negara kayak Eropa gitu ya. Kalau Asia masih belum. Karena saya pernah dengar cerita juga dari yang ASESI. Kalau ASESI namanya peserta uji. Jadi pernah dengar cerita juga adalah namanya grup besar untuk datang ke negara mana gitu. Itu sebenarnya di Indonesia tuh sangat populer. Oke. Gitu kan. Tetapi itu tetap ditanya. Akhirnya langsung mencari siapa yang bisa ngeluarin ini gitu. Untuk memperlancar Iya, untuk perjalanan dapat sertifikat mereka di itu. sana. Akhirnya Akhirnya mengikuti asesmen, mengikuti uji kompetensi. Pada saat itu awal mula LSP Musik itu adalah saya bersama Mas Anang sama Bung Joni itu ke BNSP. Bilang bahwa LSP Musik bisa nggak berdiri? Oh bisa. Nah, akhirnya disupport oleh Bekraf waktu itu. Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif masih Pak Triawan Munaf. Dia tuh yang mensupport kita hal pembiayaan dalam hal pelatihan kita, terus dalam hal mendirikan LSP tuh seru-seru sedap. Kenapa? Dokumennya banyak. Harus ada SOP, harus ada SK, harus ada rekomendasi dari kementerian, asosiasi. Ribet ya, Mbak? Iya. Makanya hanya satu-satunya ya? Ya, betul. Karena memang mungkin kosnya ya, biayanya besar. Nah, balik ke dunia pendidikan ya. Kalau Mbak Mila ngajar, itu stylenya seperti apa sih? Killer dosen kah? Atau sweet dosen kah? Kalau aku ngajar sebenarnya lebih kepada ini ya, nggak satu arah. Kalau satu arah bikin kita capek. Kita ngajar 2 SKS, 3 SKS, ya kan? Tapi 2 arah. 2 arah. Jadi kita kasih materi dan apa yang pernah dengar istilah ini enggak? Apa yang kamu tahu? Coba ini gitu. Jadi mengatasi mereka komunikasi, mengatasi mereka supaya tidak boring, terus juga tidak monoton, nggak ngantuk. Jadi proses belajarnya juga semakin asik. Iya, komunikasi 2 arah, tidak satu arah. Ada pengalaman nggak sih yang tidak terlupakan atau yang paling berkesan saat ngajar di depan kelas, Mbak? Ya, gini. Saya pernah mengajar anak-anak yang difabel, mahasiswa difabel, disabilitas. Oh ya? Gitu, ya. Nah, di situ tantangan buat kita sebagai dosen atau sebagai pengajar. Ibarat kata gini, ya berarti kita harus bisa membuat skema, strategi, pola pengajaran yang berbeda. Ya gitu kan. Jangan kita samakan capaiannya, indikatornya nggak kita samakan dengan yang lain. Si anak ini difabel, dia misalkan dia bicaranya kurang lancar, jangan kita suruh dia memaparkan paparan, ya kan? Tapi lebih kepada komunikasi 2 arah. Tahu nggak tentang ini seperti itu. Ya, jadi itu sebenarnya kalau saya ya kayak begitu itu kan berarti kan saya harus belajar.
harus kepoin. Itu saya malah seneng kayak gitu tuh. Oh, ada tantangannya ya. Jadi, searching Google gimana caranya? Ini Nambah apa? ilmu. Gitu. Jadi emang orangnya suka belajar ya. Iya, Ngulik gitu. apa aja ya Mbak ya. Kepo Ya. orang lain kok tahu ini ya, orang lain kok bisa ini. Wah, berarti Gue coba harus tahu. gitu. Jangan sampai ketinggalan nih. Gitu ya. Okay. Nah, kalau pengalaman yang berkesan di panggung musik Mbak atau di dunia musik? Oke, panggung musik, dunia musik. Nah, ada sih. Jadi saya pernah nyanyi di Medan. Ya, saya kan kemana-mana selalu sama mama. Jadi sampai sekarang. Jadi kalau urusan manggung ditemanin mama. Iya. Sampai sekarang. Padahal mama juga ya. Iya. Jadi ada two moms. Oke. Udah jadi kayak ritual ya. Mamanya juga senang gitu. Karena jalan bisa temenin. Mama juga senang seperti itu gitu kan. Jadi saya harusnya udah dapat pensiun tuh dari gadis kan. Ditemenin mama kan. Sampai sekarang udah mama juga ditemenin mama kan. Berarti dapat royalti juga tuh. Oh, dapat dong. tenang. Oke, pengalaman apa tuh Mbak? Iya, aku pernah nyanyi di Medan. Di situ ada orang tajir gitu. Tapi sekarang sudah almarhum. Aku sebut aja namanya Bang Olo, kita sebutnya Bang Olo. Kenal ya gitu. Dia itu ternyata gini, mungkin sedikit penyanyi yang kalau keluar itu bawa di antara orang tua sama mama. Ternyata pas dia ngeliat aku, ada mama gitu kan. Ada mamanya gitu. Dia kalau nih ya gini, kita deal sekian angkanya. Terus sini Dek. Kurang? Aku kan diam. Bentar. Kurang? Diam lagi kan? Diam kan karena ini kenapa bingung ya kayak gini. Gitu. Wan lagi segepok gitu. Sampai aku lagi, Masya Allah, jangan-jangan dia mau ngawinin gue deh gitu kan. Aku juga mikirnya gitu nih. Mikirnya gitu. Ya Allah, aku bilang. Ternyata pas kayak gitu dia langsung, mungkin dia ngeliat kecurigaan saya. Terus mama juga bengong. Demila jangan khawatir, mama jangan khawatir, kata. Saya nggak ada apa-apa sama Demila. Saya suka aja kalau Demila bawa mama, karena saya juga sangat menyayangi mama. Oh, luar biasa. Jadi waktu itu yang harusnya dealnya sekian ratus juta. Amin. Jadi 10 kali lipatnya. Nih ya, brankas dia. Plak kayak gitu. Kayak gitu. Nilainya berapa tuh kalau boleh tahu bocorannya? Aduh, beli pesawat bisa kayak gitu. Amin. Maksudnya mainan pesawat. Luar biasa. Itu adalah pengalaman yang paling berkesan ya Mbak. Sementara di situ ada penyanyi lain yang ngeliatin, yang nanti. Oh gitu. Sialan. Kapan gitu. Betul. Nah, terus kita pulang itu pakai di bisnis kelas, diantar sama dia. Tuh, luar biasa. Tapi nggak ada yang suka-suka, nggak ada. Cuma itu doang. Ya? Cuma itu doang. Nah, saya nyanyi waktu itu di Medan tuh kalau ngobrol berapa kali ya. Pernah nyanyi di Club de Paris. Di situ ngobrol lagu dangdut, saya bawain lagu pop, lagu barat. Itu disawer sama dia. Itu awal pertemuan saya sama dia. Sama almarhum Bang Olo. Disawer sama dia pakai dolar. Ya Allah, itu dia. Luar biasa. Itu pengalaman yang luar biasa. Sekarang mudah-mudahan Bang Olo diterima amal ibadahnya. Amin. Nah, Mbak, waktu itu kan sempet saya lihat di TV ada salah satu yang saya idolakan juga, itu kembarannya Mbak Mila. Oh iya. Siapa tuh dulu? Jihan Mbak Jihan, apa kabarnya? Semoga Jihan sehat. Sepertinya masih nyanyi ya. Masih ya, masih suka keep kontak. Nah, waktu itu pernah beberapa kali keep kontak gitu ya. Pernah beberapa kali, cuman karena kita sudah lama banget gak keep kontak gitu. Jadi ini Mila, bener ini Mila gitu kan, seperti itu. Jihan kalau nggak salah sekarang tinggalnya di Depok. Gitu. Jadi kita memang udah nggak karena aku juga sibuk dengan dunia yang berbeda. Sekarang. Jihan juga mungkin sibuk dengan dunianya yang lain gitu, seperti apa gitu, kegiatan lain. Oh gitu. Tapi keep kontak sampai sekarang masih lah ya, sekali-sekali ya. Sekali-sekali. Waktu itu pernah ibarat kata kita saya ada di acara, terus dia saudaranya Jihan gitu. Masih ada saudara. Jadi gimana Jihan? Itu ya saya hubungin gitu. Saya juga, kita kan pada saat itu kan kalau nggak salah ya, masih yang modelannya pakai apa ya?
gitu. HP kan kita kan nggak tahu nomor SMS. teleponnya. Masih nomornya Jihan kan nggak tahu, mungkin sudah berubah nomornya gitu. Oh. Semoga Jihan sehat walafiat ya Jihan. Oke, mudah-mudahan nonton ya. Amin. Oke. Nah, tadi Mbak Mila bilang Mbak Mila berasal dari Aceh. Papa Aceh Padang, Mama Padang. Tapi saya kelahiran Jakarta. Oh, kelahiran Jakarta. Nah, menurut Mbak Mila nih, saat ini Aceh kan sedang mengalami musibah ya, musibah yang luar bencana. biasa gitu. Ini ada sangkutannya dengan politik dan bisnis gitu yang mengakibatkan itu seperti itu. Oh iya gitu ya. ya. Menurut Mbak Mila pendapatnya seperti apa sekarang ini? Ya gini, terlepas dari masalah ada pengaruh politik atau bisnis, saya tidak bisa bicara banyak karena untuk bicara masalah itu harus butuh data. Sensitif. Ya, butuh data. Mungkin kalau saya megang data itu nggak jadi hal sensitif juga. Jadi apa yang saya ucapkan based on data, mungkin saya bisa menjelaskan hal tersebut. Namun terlepas dari masalah itu, yang saya pelajari dari agama saya, dari Islam adalah kalau seperti kayak bencana, hujan, terus habis itu angin gitu. Itu yang saya tahu itu adalah pasukan Allah gitu. Itu Allah punya pasukan lagi turun gitu kan. Nah, itu yang saya tahu di situ adalah insya Allah itu memang ujian dan cobaan gitu kan. Balik lagi musim menerima. Bagaimana cara menerimanya? Bagaimana? Balik lagi percaya itu takdir. Kita ini manusia ini diciptakan sama Allah jauh sebelumnya, itu sudah dibuat sama Allah tuh takdirnya. Padahal kita belum dibuat gitu. Nanti Mila Rosa akan begini, umur sekian, Mila Rosa akan begini sebelum kita ada. 50.000 sebelum kita ada sudah ditakdirkan sama Allah seperti itu. Jadi berarti judulnya di sini sisi positifnya, ikhlas menerima bencana tersebut itu dapat pahala. Gitu. Itu yang bisa aku sampaikan. Hanya itu. Kalau terkait dengan dari politik, bisnis dan sebagainya, saya nggak punya data. No comment, nggak punya Kalau data. berita-berita simpang siur seperti itu, saya nggak berani ungkap karena saya nggak megang data. Gitu. Jadi kita harus berbicara sesuai dengan data, ya nggak boleh asalnya. Nggak boleh. Nanti digoreng-goreng jadi masalah, gitu ya Mbak ya. Iya, ada orang yang lebih ahli dibanding. Jadi kalau ngomong sama orang pinter gitu nggak asal nyap-nyap ya, datanya lengkap baru berani ngomong. Nggak ada data, mending ngomong yang lain ya Mbak ya. Oke, Mbak, harapan Mbak Mila di kehidupan Mbak Mila yang sekarang kan sudah berbisnis, sudah mengajar, sudah menyanyi, sudah jadi produser, terus apalagi tadi ya kegiatannya begitu banyak, jadi pembicara ini. Harapannya ke depan apa sih? Harapan ke depan otomatis di sini adalah untuk diri saya sendiri sehat walafiat gitu kan. Dan kedua untuk saya sendiri juga bahwa mungkin ilmu yang saya dapat gitu kan bisa saya distribut kepada generasi saya ataupun siapapun gitu, saya bisa memberikan ilmu tersebut, semoga menjadi amal jariah. Namun kalau untuk secara general nih ya, terutama untuk teman-teman yang seprofesi dengan saya gitu kan, sadari dan akui bahwa kita berprofesi di bidang seni itu ada batas waktunya. Ada masanya. Persiapkan diri untuk mempersiapkan kalau kita bukan era kita lagi seperti itu. Seperti Anda. Anda kan pasti kan jadi seperti ini kan, ngerti Pak. Desain baju ngerti, bisa seperti itu. Berarti kan ada ilmu lain. Ada skill yang lain. sudah dipersiapkan. Carilah itu gitu loh. Carilah itu, lagi ada punya duit, ada waktu, masih muda, belajar, gali. Itu nggak akan rugi, pasti akan bermanfaat. Untuk bermanfaat di kemudian hari, di saat kita butuh skill itu dimanfaatkan. Harus. Jangan terpaku dengan saya sudah berhasil di sini, eksis di sini. Jangan, itu semua ada masanya. Gali lagi. Entah bagaimana, nggak perlu kuliah, nggak perlu harus belajar. Cuman bagaimana caranya, yang penting carilah skill lain selain pada yang kita udah dapat sekarang. Luar biasa. Itu dosen lo yang ngomong ya, jadi harus dicatat. Oke Mbak, asik banget ngobrol sama dirimu. Nah sekarang saya mau main-main aja, main kata, sambung kata. Kalau saya sebut satu kata, Mbak Mila boleh keluarkan satu kata yang ada di benak Mbak Mila. Oke. Bismillah, ya Allah mudahkanlah. Oke, siap. Buku.
1, 2, 3. Buku tulis. Oke. Pedang. Pedang untuk perang. Indonesia. Raya. Pita. Rambut. Jendela. Kamar. Pasir. Putih. Panggung. Hiburan. Oke, siap. Dan pertama buku ada apa tadi, Mbak? Buku tulis. Buku tulis. Kenapa nggak buku yang dibaca? Kenapa buku tulis? Suka menulis? Ya suka nulis. Lebih suka nulis apa suka baca? Kita membaca bisa menulis. Dibaca dulu baru ditulis. Iya. Kita baca jurnal, baca artikel, terus kita review poin-poinnya apa gitu kan. Baru ditulis. Nah, itu nanti poin-poin itu pada saat kita ngajar kita pakai. Oke. Gitu. Kalau tadi pedang untuk perang. Perang. Wow. Iya. Ya, yuk. Kayaknya si Gahal gue muncul nih. Kalau pedang maunya perang aja Kayaknya ya. kebongkar ya. Oh, Mas Govin tuh punya pedang panjang. Berarti mau perang dia. Indonesia Raya. Pita apa tadi? Rambut ya, benar. Jendela. Kamar. Kamar. Pasir. Putih. Putih. Ada lagu soalnya tuh. Ada lagumu, Pasir Putih judulnya. Oh, lagu itu Andre. Kemudian panggung. Hiburan, benar. Oke, Mbak. Sebelum kita berpisah, kita pengen denger suara merdu Mbak Mila dong. Waduh, Mungkin untuk lagu barunya ya. Kan kita juga belum kunjungi. Video klipnya sudah tayang. Sudah ya. Sudah. Kayak apa sih refnya? Coba dong, pengen denger. Ada 2 lagu ya. Oh, 2 lagu. Nah, yang kemarin masuk nominasi apa? 2 lagu itu. 2 lagu masuk Ya. semua. Gile. Insya Allah. 2 lagu masuk nominasi AMI, tapi menang. Enggak lah. Kenapa? Banyak yang lebih jago. Oh, tahun 2021 saya menang. Waktu itu sebagai produser. Ya, lagunya Hadat Awi. Apa itu? Yang mana? Yang senyum itu sedekah. Oke. Kalau Mbak Mila sendiri selama karir bermusik penghargaannya apa aja? Ada BASF Award. Untuk Ya. lagu? Cubit-cubit sayang. Yang gimana sih lagunya? Lupa deh. Dikitik-kitik geli tapi asik, disenggol-senggol asik-asik asal malam terang bulan aku berduaan jalan-jalan sambil ku menghitung bintang mesranya amboy cubit-cubitan. Luar biasa. Akhirnya bernostalgia. Saya begitu Mbak Mila nyanyi lagu itu saya jadi ingat. Iya. Itu lagu populer sekali. Tuh. Tadinya saya ditanya, hitsnya Mbak Mila apa? Gue lupa. Padahal banyak banget ya Mbak ya. Alhamdulillah. Oke, nah Mbak, kalau tadi dibilang Mbak Mila seorang dosen, seorang penyanyi, seorang produser juga. Banyak sekali kegiatannya. Mbak Mila sendiri lebih suka dibilang seorang apa sih? Dibilang seorang apa ya? Seorang artis kah? Oh. Seorang praktisi pendidikan kah? Atau aktivis apakah? Oh gitu ya. Mungkin saya lebih suka sebagai seorang apa ya? Luar biasa nih. Pertanyaan berat ini. Sumpah. Bener loh. Karena semua profesi dijalani kan? Ya sebenarnya gitu deh. Seorang ini ya, seorang Mila aja lah. Jadi kalau saya menganggap seorang artis, kayaknya terlalu ini ya, terlalu apa ya? Terlalu ngartis gitu ya. Banyak. Okay. Terus kalau dosen juga itu sangat beban. Sebenarnya itu sebutan jabatan, pujian itu beban sebenarnya buat kita. Oh gitu ya? Iya, beban. Ibarat kata seperti saya dipuji-puji, orang menganggap bahwa saya orang perfect. Pinter, padahal enggak juga gitu. Masih ada, masih biasa aja gitu loh. Masih banyak yang lebih pintar. Benar-benar masih ada. Ini bijak sekali ini orang. Jadi enaknya disebut apa dirimu? Ingin Bijakers. Bukan, no. Seorang ini aja. Seorang wanita, mungkin seorang pekerja keras mungkin ya. Seorang pekerja keras. Oke guys, ini dia Mbak Mila Rosa lebih suka dibilang seorang pekerja keras daripada dibilang seorang artis, seorang dosen dan segalanya. Karena menurut Mbak Mila, sebutan-sebutan itu adalah beban dalam dirinya. Benar ya Mbak ya? Oke, Sobat Mantap, itu dia ngobrol asik sama Mbak Mila. Seru ya? Sebenarnya gak berasa ternyata sudah 1 jam kita ngobrol. Padahal sebetulnya saya pengen lebih lama lagi, 3 jam gitu. Ngomongin segala macam. Asmaranya kan belum. Stop. Gak apa-apa, tapi memang
ini bukan akun gosip Iya. ya. Jadi kita nggak ngebahas Iya. itu ya. Oke Mbak Mila, thank you banget atas waktunya. Sama-sama. Dan aduh seneng sekali karena ternyata Mbak Mila mau datang 2 kali, kemarin dan hari ini ya. Dan berharap Mbak Mila mau datang lagi di lain kesempatan ya Mbak ya. Insya Allah, insya Oke, Allah. Sobat Mantap, itu dia ngobrol seru penuh inspirasi dan penuh ilmu dengan Mbak Mila Rosa, artis senior di dunia dangdut. Saya Mas Rere, Saya Mila Rosa. nggak kuku. Au, au.